Selama kita ada di dunia, kita pasti akan menghadapi yang namanya masalah. Tapi masalah itu terjadi dalam hidup kita karena ada penyebabnya. Hari ini saya akan bagikan apa saja penyebab masalah itu terjadi dalam hidup kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, agar tidak terlalu banyak harga yang harus kita bayar, yang seharusnya tidak perlu kita bayar. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menyertai kami. Sebab Engkau Allah yang berjanji tidak akan meninggalkan kami. Karena itu ajar kami hidup selaras dengan Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi berjalan dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Berapi setiap kami rasa lapar dan haus dalam hidup kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, ya hari-hari ini saya percaya kita ada di hari-hari yang terakhir, dan semakin banyak masalah, semakin banyak tekanan, semakin banyak kesukaran yang akan kita hadapi di depan kita. Mau atau tidak, yang namanya masalah itu pasti ada. Kenapa? Karena kita ada di dunia. Dunia ini tempatnya masalah. Ya, kalau nggak mau ada masalah, pindah ke dunia lain. Ya, selama kita hidup di dunia ini pasti ada masalah. Kenapa? Karena ingat pertama kali dulu ketika Lucifer, malaikat memberontak dari sorga, dia dibuang ke bumi. Waktu itu bumi masih kosong. Lalu Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Lalu ditempatkan dia di Taman Eden. Tapi kemudian manusia memberontak dan manusia terbuang dari Tuhan. Dari Taman Eden kita dibuang ke kemana saudara? Sekarang saudara ada di mana? Enggak usah takut salah, jawab saja. Ya, kau salah tidak dihukum, benar tidak dapat sepeda. Kita juga dibuang ke bumi. Jadi kita hidup satu nusa kambangan sama setan. Nah, kalau setan sudah di sini, kita dibuang ke sini, kira-kira hidup seperti apa yang akan kita jalani? Ya, makanya ya jangan berharap bumi ini akan semakin baik. Jangan berharap dunia ini akan semakin baik. Tapi mari tingkatkan imanmu, karena satu-satunya yang bisa mengalahkan dunia adalah iman kepada Tuhan. Dunia ini gak akan semakin baik, tapi akan semakin jahat. Ya, makanya jangan betah-betah tinggal di ya, siapa yang masih betah tinggal di dunia? Tuhan angkatlah mereka semua ini. Karena mereka sudah, ya tidak ada yang angkat tangan ini ya. Kita ini ya ada di dunia ini dan tidak akan semakin baik. Mau saudara doakan seperti apa, ya tidak akan semakin baik. Yang harus kita lakukan, naikkan level imanmu, kuatkan imanmu. Karena Yesus berkata hanya iman yang bisa mengalahkan dunia. Selama kita ada di dunia, kita pasti akan menghadapi yang namanya masalah. Tapi masalah itu terjadi dalam hidup kita karena ada penyebabnya. Hari ini saya akan bagikan apa saja penyebab masalah itu terjadi dalam hidup kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, agar tidak terlalu banyak harga yang harus kita bayar, yang seharusnya tidak perlu kita bayar. Ya, rugi saudara. Yang pertama, yang pasti, masalah itu datang dalam hidup manusia karena dosa. Itu yang pertama. Kenapa Yesus Allah harus turun ke dalam dunia? Mati menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya cuma karena satu hal. Dia pengen bereskan hidup kita dari yang namanya dosa. Nah, kalau sudah Tuhan bereskan, lalu kita ini dengan sengaja lagi mencemplungkan diri ke dalam dosa, ya itu sih sudah lain cerita.
Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saat itu kutuk turun atas hidup manusia. Tuhan berkata, Adam, karena engkau sudah melanggar perintahku dan menyetujui perkataan istrimu, maka mulai hari ini tanah itu terkutuk. Kau akan dengan susah payah berjerih keringat mencari upah untuk hidupmu. Makanya dari situlah cari duit itu susah nggak cari duit? Ya cepet bu, kripto. Cepet bu, apalagi piara tuyul, babi ngepet. Nggak ada, cari duit itu gampang, nggak ada. Karena tanah ini sudah terkutuk. Lalu perempuan Tuhan bilang, mulai dari sekarang engkau akan mengalami yang namanya sakit melahirkan. Tapi sekarang perempuan bilang, tapi saya sudah patahkan kutuknya bu, saya sesar. Walaupun sesar sakit enggak? Tetap sakit. Ya, dibelah itu perutnya kalau lihat yang disesar itu ya. Ya itu kutuk. Lalu Tuhan tahu manusia ini tidak mungkin bisa hidup berbahagia kalau mereka hidup di bawah kutuk. Yesus datang. Siapa yang menerima dia, percaya pada dia, kita tidak berada di bawah kutuk lagi. Kalau engkau sungguh-sungguh menerima korban Kristus dan dibebaskan dari dosa. Tapi kalau engkau dengan sengaja lagi hidup di dalam dosa, bahkan menyembunyikan pelanggaran dan dosa-dosamu, kau pikir orang tidak tahu, maka engkau membawa dirimu masuk lagi kepada kutuk. Tuhan sudah selesai, tapi kau yang tidak mau selesai, hingga hidupmu banyak masalah akibat kutuk dosa. Dosanya ditutupi, disembunyikan. Apa Alkitab bilang kalau kita menyembunyikan dosa? Amsal 28 ayat 13 dan 14 baca bersama. Siapa, baca 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Waktu kau mengeraskan hati untuk bertobat, kau memilih untuk terus hidup dalam dosa, engkau membawa dirimu masuk ke dalam malapetaka. Jadi bukan Tuhan, rancangan Tuhan tuh baik, tapi kau sendiri yang pilih malapetaka karena engkau menyembunyikan dosa. Alkitab dengan jelas berkata, siapa menyembunyikan dosa dan pelanggaran tidak akan beruntung. Mau engkau tamatan S1, S2, S20, S21, S23 kayak Samsung, kalau kau tidak meninggalkan dosamu, hidupmu tidak beruntung alias sial. Walaupun kaya tetap sial. Yang merasa aku itu bu, sial terus hidupku, bertobat. Ya, aku masuk dalam satu masalah, lagi. Ya jangan-jangan ada dosa yang kau sembunyikan. Kita harus terbuka dengan Tuhan, dosa-dosa kita supaya kita akui, lalu kita ini akan dibenarkan, tinggalkan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi oleh Tuhan. Kalau disayangi Tuhan, hidupmu berbahagia saudara. Makanya tadi ayat bilang berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Tapi yang mengeraskan hati dan tidak mau bertobat akan masuk dalam malapetaka. Yang pertama itu dosa. Jangan ditutupi tapi dihilangkan. Ya. Yang homo bertobat. Yang lesbi bertobat. Ada orang konseling sama saya menikah ternyata suaminya homo. Masa hal sebesar itu harus apa?
Bohong loh. Tinggalkan. Sebab Tuhan suka dengan orang yang jujur, yang mau meninggalkan dosa, maka Tuhan akan memampukan. Asal kau mau bertobat. Tapi sebaliknya kalau kau tutupi, itu seperti bisul. Tinggal tunggu waktunya pecah. Enggak ada saudara yang busuk itu disimpan akan rapi. Ya, bangkai disimpan pasti satu saat akan tercium. Tinggal tunggu bom waktunya meledak. Dosa itu akan membawa malapetaka dalam hidupmu. Bertobat. Jangan biarkan dosa itu membawa kita terus. Orang yang hidup berdosa, melakukan dosa terus. Enggak akan beruntung, hidupmu enggak akan beruntung, percayalah. Karena itu tinggalkan dosa itu. Bertobat, datang sama Tuhan, akui, tinggalkan, maka kau akan disayangi Tuhan. Orang kalau disayangi Tuhan saudara, pintu-pintu akan terbuka bagimu. Hal-hal yang ajaib Tuhan akan bukakan. Tuhan, aku ini secara akademis pas-pas Tuhan. Tapi aku punya roh takut akan Tuhan. Tuhan bilang karena engkau takut akan aku, maka aku bukakan jalan bagimu. Daud bukan seorang prajurit. Daud tempatnya di kambing domba menggembalakan. Kakak-kakaknya semua prajurit. Secara syarat yang bisa menjadi raja itu kakak-kakaknya. Tapi waktu Daud punya roh takut akan Tuhan, Tuhan cari dia di padang gurun ketika menggembalakan kambing domba, diangkat menjadi raja. Jangan kau akademis sudah pas-pasan. Iya toh? Nilai pas-pasan semua pakai dongkrak. Udah gitu berdosa lagi. Sial hidupmu sial. Ya, hormati Tuhan. Maka kau akan melihat jalan-jalan Tuhan dibukakan. Amin. Kita mau beresin yang satu ini dulu. Kalau ini beres, masih ada lagi yang berikutnya yang bisa bawa masalah. Bukan berarti juga waktu kita hidup dalam kekudusan gak ada masalah. Tapi masalahnya beda. Ya, akan berbeda dengan ketika kita terikat di dalam dosa. Yang kedua, kenapa hidup kita ada masalah saudara? Masalah itu datang yang kedua karena diri kita sendiri. Saya banyak konseling orang itu, masalahnya datang karena dirinya sendiri. Kalau kayak begini ya harus bertobat juga. Contoh, gajinya 6 juta. Beli mobil cicilannya 5 juta. Mati enggak? Mati kau, mati. Ya, mati saudara. Ini gara-gara apa? Gaya elit ekonomi. Jangan ya dek ya. Menderita hidupmu. Memang ini sosial media sekarang ini memang menghancurkan. Gara-gara lihat orang temennya pencitraan. Padahal temennya ini cuma pencitraan. Ya, foto-foto di hotel mewah, nggak nginep, cuma numpang foto. Beli kopi 25.000, foto di situ. Tulisannya liburan. Saudara lihat, panas hati. Enak banget ya dia liburan. Nah ini jiwa miskinnya meronta-ronta. Kepengen terlihat elit, padahal ekonomi. Bilang kanan kirimu. Nggak usah pengen terlihat elit ya. Perbaiki dulu ekonomi itu. Iya, karena kita ini sering memang salah jurusan. Saya waktu sekolah dulu, saya ambil jurusan IPA. Ujian saya ekonomi terus hidup. Berbahagialah yang sudah ambil jurusan ekonomi. Itu tepat sekali. Karena hidup ini selalu ujiannya masalah. Aduh. Ya. Tapi ini bahaya saudara. Kalau enggak bertobat. Banyak orang begitu. Gara-gara keinginan diri, kesombongan, hawa nafsu dari dalam diri. Sehingga menghalalkan segala cara. Padahal hukum fisika berkata, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Artinya, semakin banyak gayamu, makin banyak. Bilang kanan kirimu, gak usah banyak gaya kau. Biar hidupmu tidak banyak tekanan. Karena tekanan itu berbanding lurus dengan gaya.
ada uang mau bergaya silakan. Jangan gak ada uang kepengen bergaya. Iya, cuma supaya dinilai orang. Ngapain mau dinilai-nilai orang? Ya, yang penting nilai diri kita dengan Tuhan saja. Nggak usah pusing dengan penilaian orang. Akhirnya karena penilaian orang, perempuan-perempuan juga sekarang cari cowok yang berduit. Soalnya dia menganut prinsip, selain donatur dilarang mengatur. Padahal yang biasanya jadi donatur itu om-om. Terus kau jadi ani-ani begitu? Jadi simpenan. Banyak sekarang begini hanya untuk demi gaya. Ya, anak-anak muda akhirnya jual diri. Cuma untuk demi menunjukkan gaya. Ya percayalah saudara, tidak akan beruntung hidupmu. Ya caranya ya bertobat, terima, berdamai dengan dirimu, berdamai dengan keadaanmu. Ayo punya niat juang yang tinggi. Bagaimana aku ini bekerja? Karena orang sukses itu selalu berpikir bagaimana aku susah payah cari uang ya. Tapi orang yang gaya elit ekonomi sulit selalu berpikir bagaimana supaya aku terlihat kaya. Ya ngapain mau terlihat kaya? Mending kita biasa-biasa aja. Tapi punya emas 20 kilo. Ya enggak, ya enggak. Ya, nggak usah terlihat yang wow. Kalau memang mampu silahkan. Tapi pastikan kau sudah berbagi dulu. Jangan cuma memperkaya diri sendiri. Nggak diberkati juga. Pelit tapi elit. Ada orang-orang begitu. Kalau diajak teman makan, duluan dia. Giliran bayar, lari. Ada nggak temen lu yang kayak gitu? Nah, itu tanda-tanda orang sial. Buat yang dia makan sendiri aja dia pelit saudara. Ya, sial kau itu sial. Buat dirimu sendiri saja kau tidak mau berkorban. Apalagi buat orang lain, tidak diberkati hidupmu. Kalau saudara punya teman kayak gitu, tandai dia. Dan jangan bergaul dengan dia. Itu orang-orang aji mumpung. Kalau Sulawesi bilang karet mati. Ya, kayu basah itu. Biar dibakar nggak nyala apinya, cuma berasap bikin pedes mata. Itu artinya kayu basah, numpang terus hidupnya. Ayo kita bertobat supaya tidak banyak masalah yang terjadi karena kesalahan kita. Ada orang datang, Bu, saya ini nggak bisa bayar cicilan mobil, gajiku 6 juta, cicilannya berapa? 5 juta, astagfirullah, subhanallah. Malaikat pun geleng-geleng kepala. Kau jangan berdoa minta Tuhan turut campur. Lebih baik kau pergi jalan keluarnya. Kata malaikat nih lewat saya ya. Malaikat tadi udah bisik di telinga saya. Jual mobilmu. Balikin itu duit utanganmu supaya kau ndak susah hidupmu. Ya, sekarang ini bikin memang mengerikan saudara. Apalagi kalau ada tiba-tiba WA masuk. Hai sis, apa kabar? Lama ya ndak ketemu. Aduh itu paling horor. Lebih baik jangan dibalas. Ingat aku ndak? Yang ini. Saya ingat sih tapi enggak ingat ih. Masa ndak ingat aku? Iya saya kebetulan kemarin kena amnesia. Baru kemarin banget loh tadi malam. Hindari yang begitu-begitu karena apa? Nanti pinjam uang demi gayanya. Orang Kristen banyak begini nih. Tidak usah angkat tangan kau. Saya baptis ulang, saya rendam 20 menit. Biar kau langsung buka mata di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Kenapa kau bergaya elit ekonomi? Ada loh saudara yang begini-begini. Ya, ayo kita bertobat supaya tidak banyak masalah dalam hidup ini. Biarlah kita mengalami masalah yang memang kita harus alami, tapi bukan karena kesombongan kita, karena keinginan kita. Ya, ibu-ibu tuh banyak. Ada, sekarang itu kan orang utang-utang itu kan nawari ya, mas-mas. Bu ambil panci bu, cuma 2.500 loh sehari. Kedengarannya murah saudara.
Iya boleh cuma 2.500. Datang besok tukang spray, Bu 3.000 per hari. Total satu hari 150.000. Iya. Suaminya sehari dapatnya 50.000. Makanya banyak yang gantung diri. Bunuh diri orang kalau sudah begini, apalagi kalau sudah dipermalukan di sosial media yang terlibat pinjol. Ayo kita berhenti untuk masuk dalam masalah yang seharusnya tidak terjadi karena kebodohan kita. Hati-hati, matikan dagingmu, matikan dirimu sendiri. Buka bersama apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita lihat Markus, ya. Injil Markus tadi pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat 23. Baca 1, 2, 3. Sebab timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kita sudah terima Yesus memang, tapi keinginan diri ini tidak mati. Bukan berarti setelah kau jadi Kristen, kau udah gak bisa sombong. Kau udah gak bisa hidup dalam hawa nafsu. Biar tiap hari kau dengar lagu rohani, tiap hari kau putar firman, tiap hari juga daging ini berusaha untuk Rasul Paulus bilang, aku benci tubuh celakaku ini. Karena aku pengen melakukan yang baik, kenapa yang jahat yang terjadi? Ada satu kekuatan dalam diriku ini yang terus berjuang melawan hukum Tuhan. Yaitu keinginan diri, keinginan daging itu muncul dari dalam hati. Yang iri lihat orang. Buka sosmed lihat temen lagi liburan lalu iri kepengen. Ini hati-hati saudara. Ya. Jadi tanpa kita sadari muncul ini kesombongan, keakuan, hawa nafsu, iri hati. Setiap hari kita harus berusaha mematikan diri sendiri. Supaya kau tidak jatuh di dalam masalah. Kurang-kurangilah masalah karena kebodohanmu. Ya, sakit kenapa? Kena paru-paru Bu, kenapa? Perokok. Udah gitu berdoa Tuhan minta mujizat. Ya, sudah berhenti rokok? Nggak bisa Bu. Saya doakan biar mati sekalian sini. Tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Barang siapa membinasakan bait Allah, maka Tuhan akan membinasakan dia. Jangan kau kotori ini tubuh ini karena ini tempat berdiamnya Roh Allah. Pakailah tubuhmu itu untuk melakukan kemuliaan Tuhan. Ingat loh, Roh Allah itu tinggal dalam dirimu. Kalau kau pergi dugem ke nightclub, Roh Allah kau bawa ke sana. Malu enggak sama Roh Kudus kau? Pergi ke tempat perjudian, yang pacaran anak muda di tempat kos-kosan. Ya, melakukan sesuatu di selokan, di got, di rumput-rumput. Sekarang ini banyak saudara. Keinginan-keinginan daging yang bikin orang itu berdosa. Yang anak muda tolong berpacaran itu dalam kekudusan. Makanya kalau gak penting-penting, ya rasanya hidup ini kok belum lurus hidupku ini ya. Duitku juga disaldo masih minta maaf terus. Gak usah dulu pacaran. Perbaiki dulu hidupmu, tingkatkan nilai saldomu dulu. Karena ini kalau saldo kurang ini segala masalah datang. Iya toh, periksa dokter, dok saya sering pusing, cek darah normal, cek kolesterol normal, dokter bilang cek saldo. Karena kalau saldo turun, semua naik. Darah naik, kolesterol naik, gula naik, jantung berpacu cepat, hormon kortisol naik, maka semua penyakit datang. Makanya perbaiki dulu masa depanmu itu. Nggak usah pacaran dulu. Saldo kurang pacaran saudara. Ya ini loh Tuhan kasih kita ini akal budi. Logika tuh dipakai buat mikir. Ya, jangan mikir pakai dengkul. Orang Kristen ini ayo kita perbaiki nilai diri kita. Matikan segala yang dari dalam diri ini. Matikan tiap hari bergumul.
Udah mau sombong dalam nama Yesus. Ya, bertobat. Ekonomimu sulit, gak usah bergaya elit. Ya, ayo saudara, supaya jangan akhirnya pacaran. Ya, gara-gara pacaran tidak kudus. Ini kan karena dirimu sendiri toh. Ganti laki-laki tidak kudus terus, ganti lagi jadi piala bergilir. Tolong wanita-wanita jaga kesucian hidupmu ya. Jangan kau turunkan standar dirimu. Cuma gara-gara pacaran, ya belum tentu itu pacarmu sekarang jadi jodohmu. Belum tentu, ya. Jadi jangan dikasih semua-muanya dulu. Mikir pakai otak. Saya tuh jengkel loh kalau lihat perempuan Kristen ini, ya, tidak menjaga dirinya itu bait Allah sebagai bait Roh Kudus, ya. Itu laki-laki itu ya memang, apalagi kalau tidak bertobat. Saya berdoa di sini, tolonglah kamu juga laki-laki, kalau kamu mencintai pacarmu itu ya kamu jangan apa-apain dia sebelum waktunya. Nanti akhirnya kalau sudah terlanjur dengan ini. Kenapa banyak perceraian sekarang terjadi? Karena banyak pernikahan terjadi karena sudah terlanjur. Dia bilang, Bu, saya punya tunangan, Bu. Orangnya kasar gini-gini, putus aja. Nggak bisa, Bu, kami sudah terlanjur. Nah, saudara bisa bayangkan pernikahan yang dimulai dengan sudah terlanjur, mau dibawa kemana? Hah? Maka malapetaka masalah yang akan terjadi dalam pernikahan itu. Waktu saya mau menikah dengan suami saya, ketika dia menyatakan cinta, saya bilang sama dia, saya ini dulu punya masa lalu, tapi sekarang saya sudah bertobat, tapi saya mau cerita semua sama kamu, supaya kita masuk dalam pernikahan, pernikahannya kudus, tidak ada intimidasi, nggak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan. Karena banyak orang bercerai akhirnya begitu sudah menikah kebuka dosa-dosa masa lalu, apalagi ini sosial media sekarang banyak. Barisan para mantan banyak. Kalau kau tidak menjaga hidup dalam kekudusan dan hidup dalam keterbukaan. Akhirnya saya cerita sama suami saya dulu itu pernah gini, ini semua dosa saya. Kami saling terbuka. Ketika dia mendengar semua penjelasan saya tanya, bagaimana kamu masih yakin mau menikah dengan saya? Ya, dan ada satu jawabannya dia yang bikin saya kelepek-kelepek. Seperti gunung di kutub utara yang meleleh. Mau tahu? Kasih tahu nggak ya? Dia bilang begini, kalau Yesus saja mau mati buat dosamu, siapa aku? Ya, dan akhirnya kami menikah, saudara. Ketika memasuki pernikahan dalam keterbukaan, nggak ada dosa, enak kita menikah. Karena kalau kau menikah itu masuk dalam masalah. Ya, bukan berarti menikah itu selesai masalah. Menikah itu tambah. Makanya pikir-pikir dulu kalau menikah. Kau hidup sendiri sekarang kan? Begitu kau menikah, masalah suamimu jadi masalahmu. Masalah istrimu juga jadi masalahmu. Kalau kau belum selesai dengan dirimu dan masalahmu, jangan kau coba-coba menikah. Karena nanti masalahmu tambah. Inilah saudara. Akhirnya kita punya anak satu. Masalahnya tambah. Jangan bilang tambah satu, anakmu masalahnya 5. Ya, ini hidup. Nggak ada kan orang menikah, kita nikah ya, tapi masalah tanggung sendiri-sendiri. Itu bukan nikah namanya, saudara. Ayo kita menang dengan diri kita sendiri supaya tidak banyak masalah yang terjadi karena kebodohan kita. Jaga hatimu, jaga egomu supaya tadi tuh hal-hal yang dari dalam itu ya tidak mencemarkan hidupmu. Tinggal 5 menit waktunya, cepat sekali tuh jam. Kenapa ya? Lalu yang berikutnya yang keempat, masalah datang karena orang lain. Kita udah hidup lurus di sama Tuhan. Ada nggak orang yang pengen jatuhin kita? Banyak enggak? Banyak. Karena tidak semua orang tertawa ketika engkau sukses. Banyak yang nangis waktu tahu kau sukses. Sebaliknya waktu kau jatuh banyak yang tertawa. Itulah manusia. Jangan terlalu percaya sama orang termasuk sahabatmu. Percaya hanya kepada Tuhan. Ya, jadi ketika kau kecewa, dikecewakan, ya itulah manusia.
Tapi ketika orang berusaha menjatuhkan engkau dan engkau masuk dalam masalah, tidak apa-apa. Selama hidupmu benar, maka Tuhan berkata, Dia akan menjadi pembela kita. Kalau Tuhan yang bela, siapa yang bisa menjatuhkan kita? Tidak ada. Lalu yang terakhir saudara, apa yang bisa membuat kita jatuh dalam masalah, mengalami masalah dalam hidup kita? Rencana Tuhan. Seringkali Tuhan membawa kita dalam masalah yang terlihat begitu besar. Kalau engkau sudah sampai di level ini, menderita karena kehendak Allah. Saya angkat jempol. Karena tidak semua orang bisa mengalami ini. Cuma orang-orang yang akan dimuliakan Tuhan. Menderita karena kehendak Allah. Ini imanmu luar biasa. Kalau kamu sudah sampai di level itu, maka siaplah hidupmu akan dimuliakan Tuhan. Yusuf dibuang dari keluarganya, dibunuh. Gak ada salah. Yusuf hidup orang benar, dia takut Tuhan. Lalu dia dibawa Tuhan sampai dijual menjadi budak di rumah Potifar. Di rumah Potifar dia kerja bagus, rajin, dia takut Tuhan. Potifar lihat anak ini takut Tuhan. Tak kasih semua kepercayaan, hartaku, rumahku, harta benda. Semua dikasih sama Yusuf. Karena Potifar bilang dia takut Tuhan. Lagi Yusuf kerja dengan baik-baiknya, tiba-tiba diganggu sama tante Potifar. Tante Potifar ini jenis tante girang. Yang suka sama anak-anak muda, cowok ganteng. Karena Yusuf ganteng, orang Mesir, orang Israel yang ada di Mesir tinggi, putih, Alkitab bilang sangat rupawan Yusuf. Ya, ganteng, tapi Yusuf tidak tergoda. Ketika digoda tante Potifar, nggak ada orang di rumah. Yusuf nggak tergoda bukan karena Yusuf nggak mau, ya mungkin secara daging mau, tapi Yusuf takut Tuhan. Bukan juga karena Yusuf tulang lunak atau cucok meong. Ya, tapi karena Yusuf takut Tuhan, Alkitab bilang dia lari saudara. Bukan lari mendekat, dia lari menjauh. Jangan kau pura-pura salah lari. Ada tante Potifar di situ, tante girang, lari salah, larinya ke sana. Ya akhirnya dia dituduh sama tante Potifar karena sudah malu, pakaiannya tertinggal, dia lari. Ada yang lihat mungkin lalu dibilang, kenapa aku mau diperkosa sama Yusuf. Tante Potifar ini istrinya Pak Potifar ini pejabat di Mesir. Pejabat itu biasanya istrinya cantik-cantik dong, walaupun jelek kan bisa oplas. Bukan ciptaan Tuhan, ciptaan dokter. Cantik saudara, tapi percayalah orang Mesir itu cantik-cantik. Yang paling jelek di Mesir, paling cantik di Indonesia. Hidungnya mancung, tinggi, bodinya ya semampai. Dia tuduh saudara, aku mau diperkosa sama Yusuf. Saya mau tanya, kalau tante Potifar ini jenis tante girang, suaminya tahu nggak modelnya ini begini? Tahulah, yang paling tahu istri itu adalah suami. Potifar juga tahu Yusuf takut Tuhan, tapi dalam keadaan itu dia harus mengambil satu keputusan, siapa yang dia mau tentukan bersalah. Dan seringkali orang benar akan dikorbankan demi menjaga nama baik. Akhirnya Potifar memilih untuk menyalahkan Yusuf dan memenjarakan dia supaya nama baik keluarganya terlihat baik di muka umum. Yusuf menderita karena kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu untuk bisa ketemu Raja Fir'aun harus lewat penjara. Ternyata di penjara Yusuf ketemu pencampur minuman raja. Lalu Yusuf mulai artikan mimpi-mimpi orang di tahanan dan semuanya terjadi. Tiba-tiba Fir'aun dapat mimpi. Dikumpulkan seluruh ahli mimpi di Mesir. Ditanya apa arti mimpiku, tidak ada yang tahu. Lalu tukang pencampur minuman bilang begini, maaf Baginda Raja, di penjara ada satu anak muda namanya Ucup. Ucup ini pintar artikan mimpi. Ya, semua mimpinya orang diartikan dan benar terjadi. Lalu Fir'aun bilang, panggil Ucup ke sini. Dipanggillah saudara. Dia bilang, saya mimpi ada begini-begini. Dia artikan, itu artinya 7 tahun akan datang masa kelimpahan. Dan 7 tahun akan datang masa kekeringan. Lalu akan terjadi kelaparan yang besar melanda seluruh dunia.
Raja, engkau harus bikin strategi agar Mesir ini bebas dari kelaparan. Lalu raja tanya, bagaimana itu? Kamu harus bikin lumbung-lumbung, kumpulkan semua hasil tani, simpan di dalam lumbung. Langsung Firaun bilang, kalau gitu aku angkat kau jadi perdana menteri. Saudara, kalau kau menderita karena kehendak Tuhan, itu artinya Tuhan sedang mau memuliakan hidupmu. Baca bersama. Kita lihat saudara di dalam Roma 2 Korintus 7 ayat 10 mulai. Baca bersama, saya undang para imam musik maju ke depan, habis waktu sudah. 2 Korintus 7 ayat 10, baca bersama 1, 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang menurut dari dunia ini menghasilkan kematian. Sampai di situ saja. Kalau kau menderita dan berduka cita karena kebodohanmu, karena dunia, maka itu membawa kematian dan kebinasaan. Tapi kalau kita berduka cita karena kehendak Tuhan, engkau tidak akan pernah menyesalkan itu. Saya diusir dari keluarga saya karena terima Yesus. Tadinya saya tidak mengerti. Tapi benar ayat ini bilang, tidak akan pernah engkau sesalkan. Karena itu akan membawa satu rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Mari kita jalani. Kalau hari ini engkau menderita karena dosa, bertobat. Kalau hari ini engkau menderita karena dirimu sendiri, juga bertobat, matikan keinginan dagingmu. Kalau engkau menderita karena orang lain, lepaskan pengampunan buat orang itu. Kalau engkau menderita karena kehendak Tuhan, berbahagialah karena engkau sedang akan dimuliakan. Jangan kalah dengan penderitaan hidupmu. Walaupun 1000 rebah di sekeliling kita, tangan Tuhan akan menopang kita waktu kita hidup dalam kebenaran. Saudara, ketika saya belum mengenal Yesus dulu, saya berpikir hidup ini adalah ketika saya lahir, lalu saya selesai sekolah, lalu saya berpikir hidup ini adalah soal mencapai semua yang saya cita-citakan. Tapi ketika Tuhan jamah saya dan ketika saya ingin mencoba mencapai semua apa yang saya mau, apa yang saya temukan tanpa Tuhan, kekecewaan, bahkan saya sempat berpikir untuk mengakhiri hidup saya dengan cara bunuh diri. Di situ baru saya mengerti ternyata ketika kita hanya sibuk mengejar semua cita-cita kita dan kita tidak menemukannya seperti yang kita mau, maka kita akan kecewa. Ya, ketika kita berusaha mengejar ya apa yang kita mau, lalu kita tidak menemukan seperti yang kita mau. Karena saudara, manusia tidak bisa mengendalikan segala hal di dalam hidupnya. Kita ingin yang baik-baik saja yang terjadi. Tapi ketika sesuatu yang tidak baik terjadi, kita juga tidak bisa pegang kendali atas semuanya. Karena itu penting kita menyadari bahwa hidup ini bukanlah soal tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Tahun baru ini kita mulai mau menjalani semuanya untuk Tuhan. Mari kita mulai berpikir untuk menggenapi rencana Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan masih izinkan kita ada sampai hari ini? Pernahkah terpikir buat saudara? Ketika saudara membaca berita duka, entah di Facebook, entah di grup WA, entah di WA, RIP. Ya, bahkan orang yang tadinya masih sehat-sehat. Ya, baru tadi pagi saya berangkat ke sini, saya baca berita duka dari seorang teman di Poso. Dalam satu gereja, bulan ini 3 orang pendetanya meninggal. Saya bilang kepada suami saya, bisa ya dalam bulan ini, bahkan berurutan, satu kemarin, besoknya satu. Karena itu saya setiap kali melihat orang meninggal di dalam peti, saya selalu membayangkan kalau saya yang ada di dalamnya. Kalau kita berbicara tentang kematian, jangan takut. Tapi ketika engkau masih ada hidup hari ini, mari kita mulai bertanya. Ketika satu saat nanti Tuhan izinkan kita ada di dalam peti mati, sudahkah kita menggenapi semua dan rencana Tuhan atas hidup kita? Percayalah saudara, segigih apapun engkau berusaha mencapai keinginanmu, semuanya itu akan sia-sia. Tapi Tuhan bilang dia akan berikan bagi orang-orang yang ada di dalam perkenanannya. Bagian kita adalah satu, mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup ini.
Yesaya 55 berkata di sini, saya pengen kita semua baca ayat yang ke-6 berkata, Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan, ya, jangan berkata, saya kan udah Kristen Bu, ngapain saya cari-cari Tuhan. Saudara, setiap hari, setiap menit, setiap detik kita perlu mencari Tuhan di hidup ini, amin. Ya, saya bersyukur termasuk saudara mau datang hari ini, itu adalah bagian dari engkau pengen mencari Tuhan. Pengen mencari kehendaknya. Kenapa ayat ini berkata carilah Tuhan? Ya, karena ketika engkau menemukan Tuhan, engkau menemukan hatinya, engkau menemukan pikirannya, engkau menemukan kerinduan-kerinduannya. Dan hidup manusia itu akan bermakna waktu engkau menemukan Tuhan di dalam hidupmu. Saya bukan orang yang hanya sekedar berbicara, kenapa? Saya mengalami saudara. Bagaimana hidup di luar Yesus dan bagaimana hidup di dalam Yesus. Kenapa kita perlu menemukan Tuhan dalam hidup kita? Karena ketika kita menemukan Tuhan dalam hidup ini, segala sesuatu bisa terjadi. Tapi waktu engkau sudah menemukan Tuhan, engkau akan diberikan kemampuan, kekuatan untuk menanggungnya. Amin saudara. Engkau menemukan Tuhan, engkau menemukan rencananya. Engkau menemukan Tuhan, engkau menemukan hatinya. Dan apa sih yang terpenting bagi manusia di dunia ini selain menemukan Tuhan? Makanya Yesus memberikan perumpamaan. Orang yang menemukan kerajaan Allah itu seumpama orang yang sedang bekerja di ladang. Lalu dia sedang menggali, lalu dia menemukan sebuah harta terpendam di ladang itu. Harta itu sangat berharga. Apa yang dia lakukan? Dia menanam kembali harta itu supaya orang tidak tahu, disembunyikannya. Lalu dia pulang. Dia jual semua harta yang dia miliki untuk membeli sebidang tanah itu. Mungkin orang semua akan berkata gini, goblok. Untuk apa jual semua rumah harta yang dia punya cuma untuk beli tanah itu yang gak ada apa-apanya. Tapi orang tidak mengetahui bahwa di dalam ada sesuatu yang sangat-sangat berharga. Yang jauh melampaui apa yang kita miliki, yaitu kerajaan Allah. Amin saudara. Karena itu bagi orang yang sudah menemukan Tuhan tidak penting hidup atau mati. Makanya Rasul Paulus bisa berkata hidup adalah hidup bagi Kristus, mati adalah mati bagi Yesus. Jadi entah kita hidup atau kita mati, kita hidup untuk Tuhan, kita mati pun untuk Tuhan. Ya, apalagi saudara yang kita cari di dunia ini? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Selama Tuhan masih berkenan, carilah dia. Karena ada waktunya Tuhan sudah tidak berkenan. Seorang ibu bersaksi kepada saya, Bu, suami saya selingkuh terus, Bu, selingkuh terus. Makanya saya kepahitan sama suami saya. Waktu itu, Bu, akhirnya saya lagi hamil, anak yang ketiga dia mau izin pergi sama perempuan lain. Saya marah, Bu, ya, tapi dia tidak pernah peduli kepada saya. Saya bilang, kamu itu gak takut Tuhan. Dia bilang, di dunia ini gak ada yang saya takutkan, termasuk Tuhan. Gak berapa lama dia pergi, Bu, saya dapat kabar dia mengalami kecelakaan. Saya pergi lihat, Bu, maaf ya Bu, itu dia bilang kepalanya itu, Bu, ya isi kepalanya terhambur di luar. Saya bilang, tapi puji Tuhan ya suami ibu masih hidup ya. Karena kan dia kepahitan sama suaminya. Dia bilang, enggak Bu, mati Bu. Jadi suami ibu mati. Lah terus tadi ini ibu ngomong kepahitan sama siapa? Sama dia Bu. Ya, ibu orang paling bodoh dari orang bodoh. Kenapa? Orang sudah mati dipahitin. Capek enggak saudara? Apa yang saya mau ambil sebuah contoh di sini? Suaminya berkata, tidak ada yang saya takutkan di dunia ini termasuk Tuhan. Ketika dia pergi, dia mengalami kecelakaan, mati di tempat. Yang seperti inilah yang Alkitab bilang, carilah Tuhan selama ia masih berkenan untuk ditemui. Karena ada saatnya dia sudah tidak berkenan lagi. Orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa itu menimbun murka Tuhan atas hidupnya. Ya, dan akhirnya dia mengalami begitu, itu kan udah gak dapat perkenanan Tuhan. Bahkan untuk bertobat aja sudah tidak sempat.
Saya pernah mengalami kecelakaan satu keluarga. Di situ saya baru menyadari kenapa kita harus hidup kudus. Ya saudara, kita mau pelayanan lagi mobil berhenti di posisi jalan tol, lagi antri mau bayar tol. Tiba-tiba ada bus dari belakang kencang sekali, namanya laju prima, lajunya benar-benar prima. Itu di posisi menurun, kami mobil sedang berhenti, dia menghantam mobil kami yang pertama. Mobil kami terlempar ke jalur sebelah terbalik. Lalu dia masih menghantam 5 mobil lagi di depan kami. Waktu terbalik itu saudara hanya seperberapa detik. Saya merasakan kaget yang begitu kaget gara-gara benturan yang cukup besar. Saya baru mau tanya ke suami ada apa, tiba-tiba sudah terbalik-balik mobil kami dan di situ kesadaran saya sudah hilang. Kenapa kita perlu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi bahkan semenit ke depan. Jangan sombong dengan hidup ini. Kita harus mencari Tuhan senantiasa. Kenapa? Saudara, saya baru mengerti ternyata ketika orang mengalami kaget tingkat tinggi seperti itu sudah tidak ada lagi ingat, aduh Tuhan ampuni kemarin saya bersinah, aduh Tuhan ampuni kemarin saya marah sama orang, enggak ada. Langsung kesadaran saya hilang, saya cuma tinggal tutup mata. Saya tidak tahu lagi nanti kalau saya buka mata itu masih lihat aspal atau sudah pindah ke awan. Benar saudara, kita nggak tahu. Waktu saya buka mata itu saya cuma tinggal kaget lihat asap sudah di dalam mobil di mana-mana. Anak-anak saya juga teriak, "Mami, kenapa Mami?" Yang satu anak saya masih kecil ngomong, "Mami, ini kiamat toh." Karena dia nonton film yang 2020 dulu itu ya. Yang di mana mobil jatuh-jatuh. Saya bilang, "Enggak, nah ini belum kiamat. Kalau kiamat kita udah terangkat." Oh. Ya, jadi saudara itu benar-benar Tuhan itu memberikan kepada saya hikmah, kenapa kita harus hidup di dalam perkenanan senantiasa. Karena kematian hanya berjarak detik dari hidup kita. Amin. Gak apa-apa masuk tahun baru ngomong kematian terus, amin. Waduh kayaknya salah khotbah ini. Padahal mengharapkan datangnya saya ngomong mujizat berkat tahun ini tahun penuh mujizat penuh berkat maaf. Ya, udah saatnya orang Kristen bangun dari tidur, amin. Ya, jangan tidur terus. Kalau saudara yang mengikuti mesbah doa saya beberapa malam yang lalu kita sedang membahas kitab Yeremia. Ya, Yeremia, Tuhan berfirman kepada Yeremia, katakan kepada bangsa ini, kalau mereka tidak bertobat, aku akan mengirim perang kepada mereka. Aku akan mengirim penyakit sampar. Aku akan mengirim malapetaka dan ada banyak di antara mereka yang mati. Lalu Yeremia berkata begini, Tuhan, tunggu. Bukankah nabi-nabimu bernubuat, bukankah para imam bernubuat, bahwa tidak akan ada perang, tidak akan ada malapetaka, tidak akan ada kematian, yang ada adalah Tuhan memberkati umatnya. Lalu Tuhan berkata kepada Yeremia, maaf, mereka bernubuat palsu. Mereka adalah nabi-nabi palsu. Yang hanya mencari keuntungan dengan membawa-bawa namaku. Aku tidak pernah mengatakan hal yang demikian. Sebaliknya kalau bangsa ini tidak bertobat, maka aku akan mengirimkan penyakit, kelaparan, perang kepada mereka. Jadi hari-hari ini, mari kita mau mendengar khotbah-khotbah yang keras, amin. Ini aminnya kayaknya tidak mantap, Pak. Ya. Saudara mau suka dengar atau tidak suka, inilah kebenarannya saudara. Kita sudah melihat di kanan kiri kita, tiba-tiba orang meninggal dipanggil Tuhan, Gak usah tunggu kiamat, gak usah. Dan gak usah tunggu kena corona baru mati kan. Kita harus benar-benar menaruh iman percaya kita, makanya saya katakan minggu lalu, ya waktu kita Natalan di sini. Hari ini oke, bagus kita menjaga sistem imun harus. Tapi hari-hari ini saudara harus meningkatkan sistem iman. Amin. Itu yang lebih penting. Karena kita gak pernah tahu yang namanya mati. Gak apa-apa 2021 awal khotbah Bu Debi, persiapkan dirimu. Ngomongnya mati terus.
Ya, kita tidak pernah tahu loh saudara. Jangan kalau saya bicara tentang kematian, jangan saudara melirik sama yang rambut putih. Saudara cari yang udah tua, saudara pikir kayaknya dia duluan nih. Maaf. Bicara tentang kematian bukan hanya kepada orang yang tua. Sekarang saudara ya, kemarin ada seorang ibu, dia telepon saya, Bu Debi, saya mau mengucap syukur untuk mesbah doa setiap malam. Kenapa? Kakak saya meninggal kena corona, umur 50. Kakak saya pergi sama mama saya, setiap hari kakak saya ini yang jaga mama saya karena dia tinggal satu rumah sama mama saya. Mama saya umur 86 tahun. Waktu kakak saya terinfeksi karena mama saya bersama-sama, akhirnya mama saya juga di swab. Mama saya juga ternyata positif. Kakak saya juga positif, istrinya juga positif. Yang meninggal itu kakaknya dia laki-laki, mamanya 86 tahun, sekarang sehat, wa'alfiat, alhamdulillah. Saya mau tanya, kalau kita berpikir umur itu yang lebih tua yang dulu mati, maaf. Makanya saya bilang sama ibu itu kan berkata, Bu, sejak kakak saya meninggal saya semakin parno loh Bu sama corona. Saya bilang, aduh ibu kok masih kayak begitu. Kita harus tetap menjaga saudara ya. Tapi Bu saya mau tanya, ibu kan udah lihat di depan mata. Mamahnya ibu itu loh 86 tahun. Sama-sama terpapar positif. Mamanya ibu mati enggak? Kagak. Berarti belum waktu. Biar 40 tahun, 30 tahun. Kalau sudah waktunya check out. Amin. Loh benar. Mari kita mulai memandang dengan mata iman. Ya, lalu dia bilang gini, tadinya mama saya itu sedih terus Bu. Tapi sekarang kalau saya bilang sama mama saya, gimana mah? Ya, masih sedih enggak ingat-ingat kakak? Enggak. Sekarang mama tiap malam dengerin Bu Debi itu loh. Katanya Bu Debi, kalau belum waktunya mati, enggak mati. Kalau sudah waktunya mati, walaupun enggak kena corona, ya mati. Jadi kakakmu itu memang sudah waktunya Tuhan. Kalau dia enggak kena corona, bisa aja dia jatuh dia mati serangan jantung. Lo benar enggak saudara? Kita kan harus kembali percaya bahwa hidup mati di tangan Tuhan. Jadi sekarang kata dia, sekarang dia udah enggak sedih lagi Bu. Dia percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya itu adalah takdir Tuhan. Dalam hidup ini ada dua, ada nasib, ada takdir. Takdir itu dari Tuhan tidak bisa dirubah. Kematian, kelahiran itu takdir. Kalau jodoh itu takdir atau nasib? Ada yang bilang nasib, nah ya nasib ya. Takdir itu mati, lahir itu takdir. Karena tidak bisa dirubah. Nasib itu bisa dirubah dan yang membuat nasib itu siapa? Bukan Tuhan loh. Nasib itu yang bikin manusia sendiri. Kalau takdir itu dari Tuhan, tapi nasib itu yang bikin manusia. Jadi menurut saudara kalau jodoh itu nasib atau takdir? Mulai bingung ini kayaknya ya. Takdir tidak bisa dirubah, digariskan Tuhan, itu dari Tuhan. Nasib manusia yang buat. Jodoh itu takdir atau nasib? Yang bilang nasib angkat tangan. Yang bilang takdir angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya bingung banyak ini ya, nggak mau angkat tangan. Kalau jodoh itu bisa takdir, bisa takdir kalau dapat yang benar dari Tuhan. Nasib kalau dengan kekuatan sendiri. Makanya kalau ada orang konseling sama saya nangis-nangis, Bu, suami saya itu loh Bu, saya sudah bingung menghadapi suami saya. Saya balas sabar Bu, berdoa. Sudah 12 tahun berdoa Bu. Lah terus maunya apa? Ya Bu, itu nasibmu. Jadi jangan tersinggung kalau saya menjawab konseling saudara dengan ibu itu nasibmu. Bisa dirubah nggak nasib? Bisa. Yang rubah siapa? Ya kamu sendiri.
Bayar harga, doakan suami, bukan bercerai keputusannya kan. Ada lagi kemarin telepon, Bu, saya mau konseling Bu. Iya, saya udah umur 60. Jadi begini Bu Debbie, suami saya itu dulu waktu anak-anak masih kecil, dia main gila sama perempuan lain yang lebih muda. 20 tahun lebih muda, pramugari, cantik pasti. Lalu dia selingkuh sama itu Bu, dan akhirnya dia meninggalkan saya dan anak-anak waktu itu masih kecil-kecil. Saya hanya bisa menangis dengan sakit hati Bu. Saya berdoa sama Tuhan Bu, saya besarkan anak-anak sendiri. Sekarang anak-anak sudah besar, semua kerjaannya bagus. Saya pun sudah menikmati hari tua, suami saya balik. Karena duitnya habis. Sama pramugari itu ditendang, kenapa? Udah sakit-sakitan. Bapak-bapak, tatap mata saya. Ini tahun baru ya bapak-bapak ya. Saya mau ngomong ya sama bapak-bapak ya. Kasihilah istrimu yang sekarang yang ada di sampingmu. Ya, mau apapun dia, mau gendut, mau kurus, sayangi dia. Alkitab berkata, bagi istri itu nyawalah yang berharga. Karena istri itu memburu nyawa yang berharga. Tapi bagi perempuan sundal itu cuma harta yang penting. Bu, sekarang dia sudah tidak punya apa-apa. Perempuan itu sudah tendang duitnya, hartanya habis diambil sama perempuan itu. Sekarang dia balik dengan sakit penyakitnya komplit. Karena anak saya mau menerimanya Bu, terpaksa setiap hari saya harus melihat mukanya Bu. Dan saya itu sakit hati saya belum sembuh Bu. Apa yang harus saya lakukan? Berdoa. Ibu gak apa-apa, layani aja suamimu. Gak mau Bu. Lah ibu itu datang sama saya minta nasihat apa? Firman Tuhan kan? Mau yang minta firman atau yang daging punya? Kalau yang daging punya, saya mau ngomong ke ibu, bikin kopi kasih sianida. Ya, lalu suguhkan kepada suamimu. Itu memang ibu-ibu, kalau kita mendengar kisah seperti ini maunya begitu kan? Saya aja mendengarnya, saya bilang sama suami saya, nih ada konseling kayak begini, suami saya bilang, biasa aja ngomongnya. Kata suami saya, kok tiap habis ada konseling begitu aku loh yang diliatin. Ya, saya bilang, aduh ya Bu, kalau saya juga sebagai manusia, apalagi ingat dulu waktu dia memilih perempuan muda dan cantik itu. Waktunya sudah habis. Saya baru baca satu ayat. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Tapi saudara, saya bilang kan ibu menelpon saya untuk minta nasihat firman ya Bu. Ibu, iya Bu Debbie, tapi bagaimana caranya biar saya itu enggak benci lihat mukanya. Ibu pandanglah dia sebagai jiwa yang harus ibu doakan. Lihatlah dia sebagai orang yang tidak mengerti kebenaran dan ibu mulai sekarang tiap hari doakan dia karena ibu tidak mungkin membenci orang yang ibu doakan. Begitu ya Bu Debbie ya, tapi saya kayaknya belum siap Bu, harus siap. Harus siap. Ya, harus siap. Tapi kayaknya dia tuh belum bertobat Bu, cuma karena sakit-sakitan aja gak ada yang urus. Ada dulu ibu-ibu konseling sama saya, bagus loh. Bu, suami saya kan selingkuh sama perempuan muda Bu. Begitu saya tahu, saya cari itu perempuan Bu. Begitu ketemu saya bilang, non, titip suami saya ya. Dia ada diabetes jantung, kolesterol tinggi. Jadi tolong kamu rawat dia ya, dan uang itu dari saya. Langsung besoknya putus loh. Bapak-bapak, please ya, ini udah tahun baru, amin. Kita mau hidup rukun bersama dengan keluarga dalam rumah tangga.
Kita lanjutin dulu satu ayat lagi sebelum dia lagi berjalan ke sini membawa itu tulisan saudara ya. Dia mengintimidasi saya dari belakang. Ayat yang ketujuh berkata tadi ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kenapa kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh? Ingat, rencana saudara bukan rencana Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Biar kita mau terus berkata, semuanya hanya tentang Engkau dalam hidup kami Tuhan.